Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Ya, selamat sore. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, kita ada di bulan Maret. Ini hari pertama, minggu pertama. Ya, tentunya dan saya percaya banyak kebaikan Tuhan yang kita sudah rasakan. Ya, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita beribadah sebagai sebuah rasa syukur kita atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Nah Bapak Ibu, bulan ini kita akan sama-sama banyak fokus kepada tema bulan Maret ini, yaitu Deeper Hope, Stronger Endurance. Semakin dalam pengharapan kita kepada Tuhan, semakin kuat kita bertahan dalam goncangan. Kalau ada satu kata yang paling powerful dalam kehidupan satu umat manusia, yang bisa membuat dia bertahan lebih lama, berjuang dengan sekuat tenaga, kata itu adalah harapan. Selama masih ada harapan, saya percaya orang terus berjuang. Seorang istri karena masih punya harapan bahwa keluarganya bisa dipulihkan, suami bisa dipulihkan, anak-anak bisa bertobat, ya, maka dia bisa bertahan dalam doanya. Sekalipun sudah dilalui 2, 3 bahkan 10 tahun masih tetap berdoa. Yang bisa membuat dia berjuang dan terus berdoa itu karena dia punya harapan. Setuju Bapak Ibu? Ya, pengharapan itu sungguh-sungguh adalah pengharapan yang memberikan energi buat seseorang untuk berjuang, untuk melakukan sesuatu dan meraih apa yang mungkin selama ini belum diraihnya. Karena itu Alkitab berkata bahwa pengharapan di dalam Kristus itu tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena Kristus adalah Tuhan yang setia. Dia yang berjanji adalah pribadi yang setia. Setiap janji Tuhan itu diikuti oleh kesetiaan Tuhan menggenapinya. Makanya kita membaca nubuatan-nubuatan, janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Kita selalu menemukan ada tangan Tuhan yang bekerja yang tidak terlihat, tapi kemudian mewujudkannya dengan cara dan waktunya sehingga janji itu digenapi. Ya, kita tahu kisah Yusuf 13 tahun dia menantikan bagaimana janji itu digenapi. Terlihat sepertinya tidak mungkin mimpi itu terrealisasi, tapi Yusuf percaya ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang sedang merenda hari depannya. Dan kemudian yang membuat dia bisa bertahan itu karena janji Tuhan dan kesetiaan Tuhan untuk menggenapinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kata penting untuk kita bulan ini adalah harapan. Saudara tidak punya kekuatan untuk bisa bertahan dalam setiap goncangan kehidupan. Yang hari-hari ini mungkin ya, banyak di antara kita merasakan betapa sulitnya ekonomi hari-hari ini. Ya, mau cari cuan itu tidak seperti 5 tahun sebelumnya. Ya, bahkan menjelang Idul Fitri pun ya, pengusaha-pengusaha mengakui kok makin tahun mendekati ini kok cuannya nggak bisa banyak ya. Ya, belum lagi nanti pemerintah bikin koperasi merah putih. Waduh, langsung bilang aduh gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Tapi Alkitab beritahu kita keadaan tidak akan semakin baik-baik saja. Nah Bapak Ibu, kemarin Amerika dan Israel menyerang Irak. Ya, waktu Lebanon diserang, ya, butuh 10 hari kemudian pemimpinnya selesai. Tapi Irak ini Bapak Ibu tidak sampai 1 hari, tidak sampai 24 jam. Pemimpin tertinggi Irak itu kemudian tewas. Kita nggak tahu ya, apakah ini akan menjadi pemicu terjadinya perang dunia ketiga? Ya, perang Teluk tahun 91 kalau tidak salah. Wah, itu meluluhlantakkan dan mengganggu ekonomi dunia. Saya berharap ya,
kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, ekonomi dunia boleh goncang ganjing ya, tapi ekonomi kerajaan Allah tetap kuat selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu, karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama belajar dari satu kisah. Ya, kisah Ayub. Oke. Ya, saya percaya Bapak Ibu pasti sudah tahulah cerita tentang Ayub. Tapi mari kita menarik beberapa pembelajaran dari kisah ini. Ya, karena kisah ini bisa kemudian menjadi relevan dengan hari-hari ini. Karena ada banyak orang yang kemudian berkeluh kesah dengan ada banyak hal-hal yang ada di dalam genggaman hari-hari ini. Kemudian harus dilepaskan untuk berjuang. Untuk kemudian bisa membuat perjalanan kehidupan bisa tetap baik-baik saja. Emas yang dikumpulkan bertahun-tahun demi mempertahankan usaha harus dilepaskan, dijual demi memberikan dukungan penuh kepada usaha supaya tidak collapse, tidak kemudian bangkrut ya. Ada yang jual mobil demi kesehatan, betul Bapak Ibu? Ya, yang harus operasi sampai ratusan juta. Ya, anak-anak harus kuliah. Kuliah itu Bapak Ibu harganya enggak semakin murah. Pernah Bapak Ibu temukan ya sekolah SPP-nya turun? Enggak pernah, naik terus. Iya, setiap kali kenaikan kelas langsung disodori kertas begini. SPP-nya mau nambah berapa? Lu enggak pernah bilang SPP-nya mau dikurangi berapa? Enggak pernah. Iya, itu nambah terus Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk kedokteran butuh biaya paling tidak 1 miliar. Ya, mau jadi tentara, polisi, biayanya juga besar. Mau jadi apa lagi Bapak Ibu? Semua butuh biaya yang besar. Ya, nah orang kemudian harus menjual banyak yang mereka sudah kumpulkan. Nah Bapak Ibu kalau kita baca kisah Ayub, ya saya percaya mudah buat kita berharap kalau keadaan kita baik-baik saja, setuju? Tapi kalau keadaan kita dalam satu masa, dalam satu hari. Kemudian kita tahu kan kemudian Ayub tuh kehilangan 10 anaknya. Harta bendanya habis. Tidak cukup itu. Dia kemudian terkena penyakit bara. Porok di sekujur tubuhnya. Harus duduk di tengah-tengah abu. Ini penderitaan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya percaya disinilah kemudian kualitas iman, kualitas pengharapan daripada Ayub itu diuji oleh apa? Kehilangan-kehilangan yang dia sudah raih bertahun-tahun tiba-tiba dalam satu waktu hilang. Ya. Nggak depresi aja itu sudah hebat Bapak Ibu. Tahun kemarin seorang pengusaha telepon saya. Ya, dia telepon saya dan berkata, "Pak, Bapak masih ingat saya?" Saya bilang, "Saya masih ingat." Karena saya simpan nomor teleponnya. Seorang pengusaha punya pabrik, ya. Salah satu pabrik yang dia punya adalah kursi yang Bapak Ibu duduk ini. Itu satu kemurahan Tuhan lewat beliau, kemudian kasih harga yang spesial buat gereja. Tapi tahun kemarin pertengahan dia telepon, "Pak, semua yang saya punya habis. Pabrik habis, rumah kemudian disita." Sampai gini dia bilang begini, "Pak, saya ini Pak makan saja nggak bisa. Saya masih untung istri saya tidak tinggalkan saya. Saya sudah tidak punya apa-apa, makan saja tidak bisa. Kadang-kadang hanya Indomie 1 dibagi berdua." Dia bilang, "Untung saya tidak dikaruniai anak. Saya berjuang, saya nggak tahu orang-orang yang selama ini dekat dengan saya tiba-tiba menjauh." Kenapa Bapak Ibu? Karena orang kalau sudah dari orang yang sukses tiba-tiba jatuh sampai di titik nol. Kita tahu kan tidak cukup cuma kata-kata penghiburan. Tidak cukup cuma kasih doa.
Dia butuh makan, dia butuh tempat tinggal. Ya, dia bilang, "Pak, maaf saya ganti-ganti nomor telepon. Saya dikejar-kejar karena utang saya banyak. Saya bukan mau lari, tapi saya nggak bisa bayar. Saya sudah berdoa, saya ini sudah pengen bunuh diri. Saya nggak kuat, Bapak." Mungkin cuma bisa nyanyi kali. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang, ya kan, yang tak terbatas dari Tuhan. Tapi itu enggak cukup. Saya aja gak berani nyanyi buat dia. Lalu saya tanya, "Pak, masih percaya Tuhan bisa tolong?" Masih. Berarti ada harapan. Bapak Ibu, Ayub mengalami ini. Betul Bapak Ibu? Betul? Mungkin tidak diceritakan secara rinci. Tapi saya percaya kisah ini dicatat. Kehidupan yang mengalami goncangan yang hebat ini dicatat untuk menjadi sebuah pembelajaran buat Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa semakin dalamnya pengharapanmu kepada Tuhan, maka engkau akan menerima kekuatan untuk bisa bertahan lewati musim-musim kehidupan yang gak gampang. Kita masih punya Tuhan. Nah, kemudian saya belajar Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama melihat. Ini pertanyaan yang sederhana. Jadi kalau kita baca sebuah kisah, baca Alkitab, merenungkan, Bapak Ibu sering-seringlah munculkan pertanyaan. Nanti Roh Kudus akan menolong saudara menjawabnya, menuntun dalam batinmu kebenaran-kebenaran, nilai-nilai yang bisa kita petik, kita gali. Jadikan prinsip kehidupan, membangun iman kita, mengokohkan pengharapan saudara di dalam Tuhan. Sehingga waktu badai datang, Bapak Ibu tidak gampang tergoncangkan. Pengharapan Bapak Ibu di tengah goncangan, di tengah badai, di tengah kehilangan, di tengah reruntuhan, saudara masih bisa tetap berdiri karena saudara tidak kehilangan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Itu penting sekali. Ya, nah Bapak Ibu, mengapa orang benar bisa menderita? Secara umum Bapak Ibu, ya, logika kita itu akan berkata demikian. Kalau kita ini taat, harusnya diberkati. Bapak Ibu setuju? Ya, pernah dengar pendeta-pendeta khotbah? Saya ingat saya pernah khotbah juga, temanya gini, taat kunci berkat gitu ya. Ya. Tapi kita mesti seimbang ya Bapak Ibu untuk melihat kehidupan ini. Nah, saya mau supaya Bapak Ibu sama-sama dengan saya menyimak hal ini dan merenungkannya dengan baik. Saya tahu bahwa pemikiran secara umum ya, semua orang akan berpikir seperti ini. Orang baik itu layak untuk diberkati. Setuju Bapak Ibu? Orang jahat layak untuk dihukum. Betul kan? Ya. Tapi dalam kisah ini Ayub tidak sedang berbuat dosa loh Bapak Ibu. Ayub tidak sedang menyembunyikan kesalahan. Ayub itu orang yang dipuji langsung oleh Tuhan. Ya. Di depan para malaikat dan iblis yang datang, lalu Tuhan berkata, iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya kan, itu kan Tuhan ngomong di Ayub pasal yang pertama. Ayub itu seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Bayangin, Tuhan saja muji. Jadi jelas bahwa goncangan, penderitaan, kesusahan, bahkan kehidupan yang runtuh, itu bukan karena dosa. Dia tidak layak dihukum karena dia tidak melakukan kejahatan. Iya, tapi lihatlah Bapak Ibu, Ayub kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan harta bendanya. Dia kehilangan kesehatannya dalam waktu yang singkat. Karena itu saya tulis, dalam logika berpikir kita selalu akan berkata kalau taat pasti diberkati. Kalau diberkati harusnya aman. Ya Bapak Ibu, ya, apa yang membuat kita rasa tenang, nyaman, aman gitu ya.
Kan kalau kita lagi diberkati kan, kalau duit banyak di rumah, banyak di bank, banyak di rekening, ya. Walaupun hari-hari ini pengusaha-pengusaha lagi mumet kepalanya urusan pajak, harus SPT tahunan, pakai kortek lagi, ya. Wah, saya juga lagi berpikir keras gini kan, mempelajarinya karena saya harus lapor SPT tahunan juga, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau diberkati harusnya kita aman, apalagi kalau dekat Tuhan. Iya enggak Bapak Ibu? Bukankah kita berpikir kalau orang yang dekat sama Tuhan pasti hidupnya akan baik-baik saja? Ternyata kisah ini telah mematahkan pemahaman dan teologi yang terlalu sederhana ini. Kisah Ayub kemudian memberitahu Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa penderitaan itu tidak selalu berarti hukuman. Dan berkat juga tidak selalu berarti hidup benar. Karena banyak orang di luar Tuhan yang hidupnya diberkati. Mazmur Asaf berkata gini, sia-sia aku mempertahankan hidup bersih. Ternyata orang yang hidup dalam dosa, mereka hidup dalam kelimpahan, mereka jauh dari penyakit, mereka bersenang-senang, mereka membicarakan kejahatan mereka dengan sukacita. Sementara aku menjaga hidupku kudus, benar, menjauhi kejahatan. Loh, aku kok hidupnya tidak nyaman. Itu Mazmur Asaf Bapak Ibu. Tapi tidak sampai di sana. Satu waktu dia bilang, sampai aku masuk ke dalam hadirat Tuhan, baru aku menemukan bagaimana akhir kehidupan orang yang fasik. Mereka diberkati di dunia, tapi ujung kehidupan mereka adalah kematian yang kekal. Penderitaan. Nah itu kita tidak mau. Kita mau di ujung perjalanan hidup kita memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membaca kisah Ayub ini kita belajar Bapak Ibu ya, bahwa penderitaan tidak selalu berarti Tuhan itu tidak adil. Nah, pertanyaan buat kita. Ya, waktu membaca kisah ini kita bukan lagi bertanya kenapa ini mesti terjadi. Tapi pertanyaan ini, bagaimana Ayub bisa bertahan sampai akhir? Bagaimana Ayub bisa melewati badai ini sampai dia melihat pemulihan terjadi, sampai dia melihat kemenangan ada di pihaknya. Ya, Bapak Ibu, disinilah kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan melatih Ayub memperdalam pengharapannya, yang kemudian membuat dia bisa bertahan, bertekun, tetap teguh sampai dia melihat janji Tuhan datang dalam hidupnya. Nah, seperti apa dan bagaimana pengharapan Ayub yang kemudian menghantar dia pada sebuah kekuatan bertahan, ya, melewati setiap goncangan, setiap badai, setiap tekanan, bahkan mungkin serangan-serangan, penghakiman dari orang-orang, dan dia tetap menang di akhir, tetap percaya. Nah, seperti apa pengharapannya Ayub? Nah, saya berdoa Bapak Ibu kita kemudian bisa belajar bersama-sama. Lalu kemudian kita bisa menarik sebuah prinsip dan memiliki pengharapan yang sama juga dengan Ayub. Supaya ketika tanda-tanda akhir zaman yang Yesus ceritakan, yang Yesus ajarkan di Matius 24, 25. Saudara kemudian didapati Tuhan gini, mereka yang bertahan sampai kesudahannya, merekalah yang akan selamat. Mereka yang bertahan sampai kesudahannya, yang bisa membuat kita bertahan sampai akhir itu adalah karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu, pengharapan seperti apa yang dipunyai oleh Ayub. Yang pertama, pengharapan Ayub berakar pada karakter Tuhan, tidak bergantung pada keadaan. Karena keadaan bisa berubah dalam waktu yang singkat. Ya, Bapak Ibu coba lihat apa yang terjadi tak jauh-jauh dari kita. Gucci misalkan, ya kan, beberapa villa-villa, tempat-tempat berendam gitu kan.
tiba-tiba Bapak Ibu. Kan gak ada pemberitahuan ya. Tiba-tiba banjir bandang. Menghancurkan, melululantakkan. Coba berapa banyak kerugiannya. Ya. Bagaimana kalau tiba-tiba seperti zaman Nuh. Ya, 40 hari 40 malam hujan tidak berhenti, dari atas dari bawah juga. Ya kan? Hari-hari ini kan kalau sepanjang malam aja Bapak Ibu hujan terus. Ya ampun, di mana-mana beritanya banjir, banjir, banjir. Ya kan? Nah, kalau 40 hari tenggelam. Kemana harta kita? Hilang dalam sekejap. Wow. Nah, mari kita belajar dari Ayub. Ketika semuanya hilang, ini yang Ayub katakan. Ketika berita datang anakmu meninggal, hartamu dirampok habis, ya. Ayub tuh ngomong begini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, coba simak pernyataan ini. Ini bukan sebuah kalimat yang cuma emosional. Ini pernyataan iman bahwa Ayub itu mengakui kedaulatan Tuhan. Dan bagi Ayub, apapun yang Tuhan lakukan, dia memang berdaulat. Dia Tuhan. Dan apapun yang dia kerjakan, dia tetap layak untuk disembah. Sekalipun aku tidak mengerti. Beda dengan kita. Kita tuh selalu pengen tahu alasannya apa. Kenapa terjadi Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan? Padahal kami ini baik-baik saja. Kenapa ekonomi sekarang kok jadi lebih susah ya Tuhan? Padahal bangun pagi saya berdoa. Sebelum buka toko saya berdoa. Tapi kok pelanggan gak ada yang datang? Kita kan selalu pengennya kita mengerti. Ayub tidak meletakkan dasar pengharapannya kepada keadaan. Karena sangat mudah untuk berharap ketika semuanya baik-baik saja. Tapi ketika keadaan sedang tidak baik-baik, masihkah kita mau berharap kepada Tuhan? Bapak Ibu, dia mengakui Tuhan itu pribadi yang berdaulat. Ini bukan sebuah pernyataan kalimat-kalimat ucapan yang dangkal, ya. Ini sebuah deklarasi iman di tengah keruntuhan yang dia sedang alami. Keadaannya sangat-sangat bisa membuat dia depresi, frustasi, tertekan. Tidak tahu mau ngomong apa, hanya menangis ya. Hanya batin yang bergejolak di dalam batinnya. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran-pikiran Ayub pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu mengalami kemudian semua yang Bapak Ibu punya, rumah harus terjual, harta kemudian habis, kesehatan terganggu ya. Kalau sudah kesehatan terganggu, keuangan bermasalah, pasti kemudian hubungan suami istri juga jadi bermasalah. Karena nggak ada uang, kalau nggak ada uang nggak bisa makan. Kalau sudah nggak bisa makan, orang kemudian gampang sekali emosi ya. Lalu kemudian kejahatan semakin meningkat. Hari-hari ini akan semakin banyak orang di PHK Bapak Ibu. Kalau mereka nggak dapat pekerjaan dan mereka harus tetap makan. Wow. Kejahatan akan terus meningkat. Dan kita harus benar-benar waspada dengan hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya dalam diamnya Ayub ada rintihan dalam batinnya. Dalam diamnya ada sebuah pergumulan. Tapi Ayub tetap menetapkan hatinya untuk tetap menyembah Tuhan. Dia kehilangan segalanya. Tapi dia tidak kehilangan Tuhan. Dia tidak kehilangan harapan. Dia tidak kehilangan imannya. Coba lihat apa yang dia katakan selanjutnya. Ayub bilang begini. Ketika istrinya datang kepada dia.
Ini yang saya bilang, sangat mudah sekali untuk mengakui Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Sangat mudah untuk bersyukur kepada Tuhan. Sangat mudah untuk menyembah Tuhan ketika keadaan baik-baik saja. Bapak Ibu tahu istrinya datang kepada Ayub dan berkata apa? Apakah engkau masih mau mempertahankan kesalehanmu? Untuk apa itu? Dia seolah-olah berkata ini, lihat Tuhan yang kamu sembah itu, Tuhan yang kamu agung-agungkan itu, lihat apa yang Tuhanmu buat sama kamu. Habis. Lalu dia bilang gini, kutuki Tuhanmu dan matilah. Itu kalau Bapak Ibu baca kalimat sebelum kalimat ini. Kutuki Tuhanmu dan matilah. Jadi istrinya Ayub itu menaruh penghormatannya kepada Tuhan, penyembahannya kepada Tuhan, harapannya kepada Tuhan, pengabdiannya kepada Tuhan ketika kalau Tuhan memberkati. Jadi dia cuma mengenal Tuhan itu dari perbuatan Tuhan. Jadi kalau Tuhan berbuat baik, berarti ini Tuhan yang baik. Dan karena dia Tuhan yang baik, dia layak untuk disembah. Dia layak untuk terima penghormatan. Tapi kalau Tuhan berbuat jahat, dia Tuhan yang jahat. Kutuki Tuhanmu dan matilah. Ini mirip sekali sama orang Israel. Dan jangan-jangan banyak orang Kristen berpikir seperti itu. Mengenali Tuhan dari perbuatannya. Jadi kalau Tuhan baik, itu karena Tuhan berbuat baik. Tapi kalau Tuhan melakukan sesuatu yang kita anggap tidak baik, keluarga bermasalah, ekonomi bermasalah, kesehatan bermasalah, lalu kita mulai mempertanyakan Tuhan. Katanya Tuhan baik. Kenapa Tuhan izinkan saya bangkrut? Kenapa Tuhan izinkan rumah tangga saya kocar kacir? Kenapa Tuhan biarkan anak saya sakit? Kenapa Tuhan biarkan anak saya terjebak dalam narkoba? Kenapa Tuhan biarkan dan Tuhan jaga anak saya sampai anak saya kemudian ada dalam pergaulan yang bebas? Loh, kita kemudian menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ayub tuh bilang sama istrinya, kau tuh bicara seperti perempuan gila. Apakah kita cuma mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Wow. Bapak Ibu bersedia menerima yang buruk? Ayub tuh bilang begini. Kita tuh udahlah, semua yang Tuhan lakukan itu baik. Semua yang dia berikan itu baik. Ayub tetap memandang Allah itu tetap baik sekalipun pengalaman hidupnya pahit. Karena itu Bapak Ibu, saya tulis begini, harapan yang dangkal runtuh ketika berkat hilang. Sebaliknya harapan yang dalam tetap berdiri karena Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan itu tidak pernah berubah. Ketika keadaan kita tidak baik-baik, Tuhan tuh tidak tinggalkan kita. Loh, Tuhan itu tetap menjaga Ayub loh Bapak Ibu. Ya, kalau baca baik-baik. Ya, waktu iblis bilang begini, ya Ayub jadi orang baik karena kau berkati Tuhan. Ya, keluarganya kau berkati, ekonominya kau berkati, kau pagari lagi. Lalu Tuhan bilang begini, oke, kau boleh ambil. Tapi jangan sentuh Ayub. Oh, tetap Tuhan itu kawal loh Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian iblis serang kan, habis semua kan. Ya, lalu Tuhan bilang gini, gimana? Ya, terus iblis bilang gini kan, izinkan aku menyentuh hidupnya. Dia pasti meninggalkan Tuhan. Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Boleh kau sentuh hidupnya, tapi jangan ganggu nyawanya. Oh, Tuhan itu tidak pernah lepaskan kita. Waktu dia izinkan, dia tahu kita pasti bisa lewati. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita.
dia tetap terlibat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita belajar Bapak Ibu. Mungkin kita perlu bertanya dalam diri kita. Dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin ekonomi belum berubah. Hubungan masih kurang baik. Kesehatan belum sembuh-sembuh. Ya, ketakutan, kecemasan akan masa depan. Bapak Ibu tanyakan dalam hati kita, apakah kita tetap akan mengasihi Tuhan karena siapa Dia? Atau karena apa yang Dia berikan dalam hidup kita? Kita mengasihi karena siapa pribadinya? Siapa Tuhan? Atau kita mengasihi karena apa yang Dia berikan buat kita? Bagaimana kalau semua kenyamanan yang Bapak Ibu punya hari ini diambil oleh Tuhan? Apakah harapan dan imanmu akan tetap ada? Apakah pengharapan dan iman kita sangat bergantung kepada kenyamanan atau pada karakter Tuhan yang setia? Ayub meletakkan dasar pengharapannya pada karakter Tuhan dan bukan pada keadaan. Keadaan baik maupun keadaan buruk, bukan. Tapi pada pengenalan siapa Tuhan yang dia tahu. Yang kedua Bapak Ibu, seperti apa pengharapan Ayub? Pengharapan Ayub itu melebihi pemahamannya. Ya, tidak ada penjelasan dari Tuhan mengapa Ayub mengalami semuanya. Ayub tidak mengerti. Tuhan tidak ada kasih penjelasan dan pemberitahuan lebih awal. Ayub, nanti iblis akan datang dalam hidupmu. Lalu kemudian dia akan mengambil semuanya. Supaya Ayub bisa buat persiapan. Enggak ada. Enggak ada pemberitahuan, enggak ada penjelasan. Tiba-tiba semuanya terjadi. Tapi Bapak Ibu lihat. Pengharapan Ayub kepada Tuhan tidak goyah. Sekalipun Tuhan tidak memberitahunya. Dia tidak mengerti. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa tiba-tiba kemudian keadaan berbalik 180 derajat. Dari hidup yang nyaman tiba-tiba dalam penderitaan, kesusahan, kekurangan dan kesakitan. Itu sangat-sangat tidak dapat diterima oleh akal pikirannya. Tapi dari sini kita bisa menarik sebuah pembelajaran Bapak Ibu. Bahwa dasar pengharapannya Ayub bukanlah pemahaman yang lengkap. Melainkan kepercayaan pada siapa Allah. Yang kepadanya dia menaruh seluruh keyakinan dan pengharapannya. Ayub itu tidak menunggu sampai dia mengerti. Ya. Coba Bapak Ibu ketika keadaan berbalik tidak seperti yang kita mau. Bukankah seringkali kita kemudian minta penjelasan Tuhan? Kita minta supaya Tuhan mengklirkan, supaya kita tahu kenapa saya mengalami ini. Ketika tagihan-tagihan nota tidak bisa terbayar karena penjualan menurun. Banyak orang kemudian berkata gini, Tuhan kenapa saya mengalami ini? Nah itu kan kita minta penjelasan. Kita minta supaya semua yang terjadi harus kita bisa mengerti. Kalau kita bisa mengerti, kita bisa menerimanya. Ya kan? Tapi Tuhan diam. Tuhan tidak kasih penjelasan. Apa yang sedang terjadi di surga, perbincangan yang ada di sana, Ayub tuh tidak tahu. Ada dialog antara Tuhan dengan iblis tentang dia. Dia tidak tahu. Tapi lihatlah, pengharapan Ayub melampaui pemahamannya. Sekalipun aku tidak mengerti. Aku tetap berharap kepada Tuhan. Daud itu mengalami masa-masa yang berat. Dikejar oleh musuh. Anaknya mau bunuh dia. Masa mudanya dia dilupakan oleh orang tuanya. Bahkan dia menulis, sekalipun orang tuaku, ayah dan ibuku membuang aku, tapi Tuhan menyambut aku. Tahukah Bapak Ibu, dalam tekanan-tekanan dan banyak hal yang dia tidak mengerti.
Dalam tekanan dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam batinku. Berharaplah kepada Tuhan. Dia tidak ngerti. Dia itu penyembah. Dia mengasihi Tuhan. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi kenapa dikejar-kejar musuh? Kenapa banyak orang mau membunuh dia? Dia tidak ngerti. Tapi dia berkata, sekali lagi, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Ini orang-orang yang menaruh pengharapannya itu kepada Tuhan, melampaui pemahamannya. Bapak Ibu, di dalam kitab Yakobus, surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11, dituliskan begini. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Bapak Ibu tahu kan? Diberkati 2 kali lipat, betul? Dapat anak-anak yang cantik-cantik. Alkitab katakan sangat cantik daripada semua anak-anak gadis yang ada pada waktu itu. Kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat. Bayangin, ya, sangat-sangat kaya, sangat-sangat diberkati. Tapi perhatikan kata ketekunan Ayub. Ya, Ayub itu bertahan, Bapak Ibu. Itu bukan karena dia mengerti, tapi karena dia percaya. Karena dia punya pengharapan. Karena dia punya harapan dan dia percaya. Dia kuat bertahan sampai akhir. Karena ada harapan. Sekalipun belum mengerti. Sekalipun banyak hal yang dia tidak pahami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pengharapan bertahan ketika iman bersandar pada siapa Tuhan. Bukan pada mengapa sesuatu terjadi. Karena setiap kali kita tanya kenapa, seringkali kita tidak menemukan jawabannya. Ada hal-hal yang memang sifatnya rahasia. Saya ingat seorang teman bilang sama saya, kalau kamu lagi sedang ujian, imanmu lagi diuji, kasihmu lagi diuji, pengharapanmu lagi diuji. Ya, kalau kamu masuk dalam ujian, kalau kamu banyak tanya sama Tuhan, itu namanya ujian. Banyak kali Tuhan diem. Bapak Ibu kalau kita di sekolah lagi ujian, lalu bilang gini, Pak tanya nomor 3 saya enggak ngerti. Kira-kira guru akan jawab enggak Bapak Ibu? Pengawasnya akan jawab enggak? Nah, diem. Ujian. Ya kan? Tapi kalau lagi pelajaran biasa, lagi latihan, dikasih tahu enggak? Kasih tahu. Jadi kalau kita sedang masih tahap pembelajaran, Tuhan itu kadang-kadang bicara sama kita, bicara sama teman kita, ingatkan kita. Tapi kalau lagi ujian, Tuhan kenapa? Ujian, gak ada jawaban. Ini yang Ayub alami. Saat diuji pengharapannya, lewat kehilangan-kehilangan. Diam. Tidak ngerti. Tapi dia tahu. Tuhan itu baik. Tidak apa-apa kehilangan segalanya. Yang penting aku tidak kehilangan Tuhan. Tidak kehilangan iman. Kita lihat yang berikutnya Bapak Ibu. Bukankah pengharapan melahirkan ketekunan dan kekuatan untuk bertahan? Bapak Ibu, ini yang berikutnya kita pelajari. Keteguhan itu dibangun melalui proses yang panjang. Ya. Dari apa yang kita baca Bapak Ibu, bahwa kekuatan untuk bertahan itu didapatkan Ayub.
itu tidak dalam 1 hari, 2 hari. Lewat proses yang panjang. Nah, proses yang panjang ini dilalui karena apa? Karena ada pengharapan. Masih bisa bertahan itu karena kita punya pengharapan. Ayub itu tidak langsung mengerti rencana Tuhan. Dia bergumul, dia bertanya di dalam batinnya. Mungkin ada tangisan setiap kali dia mengingat wajah anak-anaknya. Menangis dalam batinnya. Dia bingung, dia tidak ngerti. Tapi dia tetap setia. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak membiarkan dirinya jatuh tanpa pengharapan. Dan kita tahu Ayub tidak dipulihkan dalam 1 hari, Bapak Ibu. Dia melewati dialog yang panjang dalam batinnya. Pergumulan batin yang bergejolak. Saya percaya ada banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak bisa jawab. Bahkan tidak cukup itu Bapak Ibu. Teman-temannya datang. Yang disebut sahabat itu datang. Bahkan kemudian menghakimi Ayub. Menuduh Ayub sebagai orang yang berdosa. Bapak Ibu kalau baca di ayat-ayat pasal-pasal selanjutnya. Teman-temannya tuh bilang gini, Ayub, ndak mungkin kamu ini bisa kayak begini kalau kamu ndak berdosa. Udah ngaku saja kamu berdosa. Udah kamu buat kesalahan apa? Kejahatan apa yang kamu sembunyikan? Ketiga sahabatnya menyerang Ayub, memojokkan Ayub, menghakimi Ayub. Bukannya menghibur. Justru datang membuat Ayub semakin terpuruk. Bukankah seringkali dalam pikiran-pikiran manusia, kita tuh kan selalu mengaitkan begini. Tuh kan usahamu tuh sampai hancur tuh, ya bangkrut, tutup itu. Kamu tuh pasti berdosa. Ekonomimu tuh lo ndak bangkit-bangkit, kamu mesti berdosa. Ya. Apalagi kesehatanmu, keluargamu. Loh, selalu dikaitkan dengan dosa. Padahal Ayub tidak buat dosa Bapak Ibu. Di awal saya bilang kan Tuhan itu muji Ayub. Ayub itu seorang yang saleh. Loh, dia jaga hidupnya dengan baik. Dia jujur. Tuhan tuh yang ngomong loh jujur. Berarti gak ada yang dia sembunyikan. Dia takut akan Tuhan. Dia menghormati semua keputusan Tuhan. Oh, saya sangat-sangat suka dengan waktu Ayub berkata di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 20-an itu dikatakan begini. Ayub tidak menuduh Tuhan melakukan hal yang tidak patut. Ayub itu tidak menuduh Tuhan melakukan hal yang tidak patut. Artinya gini, semua yang Tuhan buat itu patut. Udah benar. Keputusan Tuhan tuh tidak salah. Wow, itu hebat Bapak Ibu. Kadang yang paling menyakitkan bukan hanya penderitaan Bapak Ibu. Tapi kesalahpahaman. Tapi Ayub tetap mencari Tuhan. Keteguhan, bertahan. Bukan berarti tidak pernah merasa lelah. Bukan berarti tidak pernah merasa sakit. Bertahan itu berarti tetap tinggal bersama dengan Tuhan sekalipun sakit untuk dilalui. Sekalipun mungkin kita lelah dengan perjuangan ini. Tuhan tuh lebih tertarik membentuk kedalaman iman daripada mempercepat jalan keluar. Kalau Tuhan langsung memulihkan Ayub, maka Ayub tidak akan mengenal Tuhan sedalam yang dia temukan nanti di ayat-ayat terakhir dalam kitab ini. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu. Goncangan hidup membawa Ayub pada pengenalan yang lebih relasional. Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub itu bilang begini, dulu aku mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Dari apa yang diajarkan. Jadi dia mengenal Tuhan dari pengajaran-pengajaran orang lain. Loh, pengajaran orang tentang Tuhan aja sudah melahirkan sebuah keyakinan dan pengharapan yang teguh dalam diri Ayub. Karena itu kita gak boleh menyepelekan pengajaran. Ayub itu loh belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hanya mendengar tentang Tuhan. Dia itu percaya.
Tapi sekarang mataku melihat Tuhan sendiri. Sebelum penderitaan dia mengenal Tuhan dari pengajaran, dari kesaksian orang tentang Tuhan. Tapi setelah penderitaan dia mengenal Tuhan secara pribadi. Lewat relasional. Penderitaan tidak mencuri Tuhan dari hidup Ayub. Justru penderitaan memperdalam hubungan Ayub dengan Tuhan. Kalau hal itu memberi kepada Ayub sebuah keuntungan, pengenalan yang lebih dalam. Bukankah kadang-kadang goncangan itu baik? Untuk kita bisa melihat sedalam apa pengenalan kita akan Tuhan. Sekuat apa pengharapan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Penderitaan tidak mengambil Tuhan dari hidup Ayub. Ini yang terakhir. Bapak Ibu, ada satu rencana yang luar biasa yang kemudian ini sangat memberkati hidup saya. Kenapa Tuhan tidak langsung pulihkan Ayub? Ternyata pengharapan itu membawa atau mengandung misi. Pengharapan itu membawa misi keselamatan. Bukan hanya dari sisinya Ayub, Tuhan mau selamatkan Ayub dari kesusahan dan penderitaan. Enggak. Ketika Tuhan memulihkan kita, itu tidak pernah berhenti sampai ke kita. Ketika Tuhan memberkati kita, itu tidak pernah berhenti hanya sampai di kita. Selalu ada yang selanjutnya. Kenapa? Karena itu kitab Galatia berkata kita ini adalah milik Kristus. Keturunan Abraham yang berhak menerima janji. Nah, janji Tuhan kepada Abraham apa? Diberkati untuk memberkati. Dipulihkan untuk memulihkan. Dikasihi untuk mengasihi. Diampuni untuk mengampuni. Selalu gini, ada kandungan misi yang kemudian harus diteruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari lihat ayat ini Bapak Ibu. Apa misinya? Selain daripada pemulihan Ayub, Tuhan menginginkan pertobatan sahabat-sahabat Ayub. Bapak Ibu, di ayat yang ke-8 dari Ayub pasal 42, itu di kalimat sebelumnya Tuhan tuh bilang sama ketiga sahabat Ayub, kamu harus membawa korban persembahan supaya aku mengampuni semua kesalahanmu. Nah, kalimat yang selanjutnya dikatakan gini, kamu bawa korban persembahan, lalu Tuhan bilang gini, temui Ayub. Baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya, hukuman terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Nah Bapak Ibu perhatikan begini. Ayub ini lagi dalam penderitaan yang sangat berat, tekanan yang sangat-sangat ya luar biasa. Ya, dia tuh sampai ambil pecahan beling itu dia garuk-garuk saking gatalnya itu luka di mana-mana. Ya, itu tidak nyaman, itu sangat menderita. Belum lagi penderitaan batin karena kehilangan semuanya. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang ini sama teman-temannya, Ayub, kamu berdoa buat teman-temanmu. Dia belum dipulihkan. Sakitnya belum sembuh. Ekonominya belum membaik. Masih dalam keadaan yang terpuruk. Masih di tengah kehancuran. Masih ada di dalam penderitaan. Tapi kemudian Tuhan meminta Ayub berdoa buat teman-temannya. Coba pikirkan sejenak. Biasanya kita lebih menginginkan, pulihkan aku dulu Tuhan. Setelah itu aku akan tolong orang lain. Berkati aku, baru nanti aku akan memberi kepada orang lain. Pulihkan aku, berkati aku, nanti aku akan melayani. Bapak Ibu lihat gini. Ayub itu belum dipulihkan. Tapi Tuhan sudah minta Ayub. Ayub, layani teman-temanmu. Ayub, lakukan sesuatu untuk teman-temanmu. Hei,
Sementara banyak orang Kristen berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku. Kalau aku sudah diberkati, aku akan melayani Tuhan. Kalau Tuhan berkati aku, nanti aku akan memberi. Ini yang Tuhan mau ajar kepada kita. Ayub belum dipulihkan sama sekali. Dia masih ada dalam penderitaan. Dia masih dalam kesusahan. Dia masih dalam kesakitan. Tapi kemudian Tuhan bilang begini. Ayub harus berdoa untuk kamu. Kalau Bapak Ibu tunggu Bapak Ibu diberkati baru mau melayani. Jangan-jangan setelah diberkati kita lupa. Jadi kalau mau menolong itu hari ini. Jangan tunggu semuanya sudah sempurna. Jangan tunggu semuanya sudah baik. Baru mau melayani. Baru mau berbagi kasih. Baru mau peduli. Baru mau melakukan kebaikan kepada orang lain. Jangan-jangan keadaan belum dipulihkan. Karena kita belum belajar ini. Bapak Ibu ayat 9. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Tiba-tiba 3 temannya datang kepada Ayub. Ayub, Tuhan bilang begini. Kamu harus berdoa buat kami. Supaya kami jangan dihukum. Saya pikir itu mungkin kesempatan Ayub. Rasain kamu. Kamu yang dari kemarin-kemarin menghina aku. Mengata-ngatai aku. Ya itu kan kesempatan balas dendam ya Bapak Ibu. Aku gak mau berdoa buat kamu. Rasain. Loh itu kalau kita. Tapi lihat Ayub. Perhatikan nih. Tuhan menerima permintaan Ayub. Artinya begini. Ayub gak tunggu dipulihkan. Dia masih dalam keadaan yang gak baik-baik saja. Tapi dia mau berdoa. Buat teman-temannya. Itu keren Bapak Ibu. Kalau dia mau berdoa berarti apa Bapak Ibu? Dia telah lebih dulu mengampuni teman-temannya. Karena tidak mungkin kita mau berdoa kalau kita masih jengkel, kita masih sakit hati. Ya enggak Bapak Ibu? Tuhan beresi hatinya dulu. Nah Bapak Ibu perhatikan. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Berarti waktu dia menaikkan doa, waktu dia memohon berkat buat teman-temannya, dia belum dipulihkan. Betul? Keadaannya belum baik. Masih susah, masih sakit. Tapi mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Saya kemudian belajar Bapak Ibu. Jangan-jangan banyak hal belum dipulihkan dalam hidup kita. Karena hati kita belum dibereskan. Pemulihan terbesar Ayub bukanlah harta kembali 2 kali lipat. Tapi hatinya. Hati yang terluka. Itu harus kemudian dipulihkan. Lewat pengampunan. Ayub keluar dari proses itu bukan hanya sebagai orang yang kaya kembali. Tapi sebagai pribadi yang diubahkan. Pertama, pengenalannya pada Tuhan lebih dalam. Bukan dari apa kata orang. Tapi pengalaman. Pengharapannya semakin teguh. Kerendahan hati yang lebih nyata. Hatinya dipulihkan. Terlihat dari mana? Dia mau mengampuni.
Dia mau melayani sekalipun keadaannya belum baik. Imannya semakin lebih dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pemulihan yang terbesar nanti yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita bukan apa yang sudah hilang kembali ke tangan kita. Tapi hati kita dibentuk untuk menjadi seperti Tuhan. Saya mau supaya kita melakukan sebuah refleksi ini. Diperhop bukan optimisme yang kosong Bapak Ibu. Itu adalah keyakinan bahwa Tuhan tetap baik. Bahkan ketika keadaan tidak baik. Ayub tidak pernah tahu apa yang terjadi di surga. Tapi dia memilih percaya walaupun dia tidak mengerti. Itulah pengharapan. Pertanyaan ini akan menjadi sebuah refleksi. Untuk melihat seberapa kuat pengharapan kita. Seberapa dalam pengharapan kita di dalam Tuhan. Pertanyaan yang pertama perlu tanyakan buat diri kita. Apakah saya hanya menyembah Tuhan ketika diberkati? Bagaimana kalau saya tidak diberkati? Apakah Bapak Ibu tetap akan menyembah Dia? Ketika goncangan, ketika keadaan sedang tidak baik-baik. Apakah saya mencari Tuhan atau cuma mencari solusi? Apakah saya menjadi pahit dan kecewa atau semakin lembut setelah mengalami goncangan? Apakah penderitaan membuat saya menjauh atau mendekat kepada Tuhan? Apakah saya lebih fokus pada kehilangan? Atau fokus saya kepada Tuhan yang tetap tinggal bersama dengan saya? Apakah saya lebih takut kehilangan berkat? Atau saya lebih takut kehilangan kehadiran Tuhan? Jika Tuhan belum mengubah situasi saya, apakah saya bersedia membiarkan Tuhan mengubah hati saya? Bapak Ibu, mungkin kita perlu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan belum mengubah situasiku, ubahlah hatiku. Perdalamlah pengharapanku di dalam Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu semakin kuat, semakin dalam di dalam pengharapanmu kepada Tuhan.